budidaya ataupun yang kita pelihara. Nah, di sini pakan memiliki fungsi penting bagi budidaya, di mana pakan menopang energi untuk aktivitas makhluk hidup yang kita pelihara ataupun kita budidaya. Umumnya pakan adalah merupakan asupan makanan atau asupan energi bagi makhluk hidup. Bagi pembudidaya ikan hias, pakan juga bisa membentuk pigmen warna. I found that too long ago. I woke up feeling kinda blue. So I picked up my phone and I decided that I hit up you. So then we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Alfiansyah dari Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mula Warman, akan sedikit berbagi pengetahuan tentang pakan di sektor budidaya ikan. Nah, pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Nah, fungsi utama dari pakan tersebut adalah untuk menghasilkan energi yang menopang pertumbuhan dan aktivitas dari ikan yang kita budidaya. Nah, selain fungsi utama di sini, pakan juga mempunyai beberapa fungsi-fungsi yang begitu penting dari sektor budidaya. Yang pertama ada fungsi pakan sebagai pengobatan. Nah, pada dasarnya ikan yang memperoleh kecukupan nutrisi dari pakan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai akan tumbuh dengan baik dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, hal ini disebabkan karena adanya sistem hormon yang bekerja. Nah, dari sistem hormon ini bekerja dengan baik jika kuantitas dan kualitas dari pakan tersebut juga memadai. Nah, jadi dari sistem hormon akan terbentuklah sistem imunitas atau kekebalan tubuh dari bagi ikan, sehingga ikan yang kita budidaya akan terhindar dari serangan penyakit. Dan selanjutnya ada fungsi pakan ikan untuk membentuk warna tubuh. Nah, salah satu fungsi pakan ikan bagi ikan adalah sebagai membentuk warna tubuh atau pigmen. Nah, biasanya ini fungsi pakan tersebut terkandung dalam pakan buatan yang digunakan oleh pembudidaya ikan hias. Nah, di mana dalam pembuatan pakan buatan di sini ditambahkan pigmen-pigmen atau vitamin yang mampu membentuk warna suatu ikan, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya biasanya warna yang bisa ditemui untuk membentuk warna dalam ikan hias ini melalui pigmen adalah merah atau hijau, mungkin seperti itu. Dan karena pakan buatan yang diberkaya dengan pigmen biasanya memiliki warna khas merah atau hijau. Selain itu, keterangan yang menyebutkan adanya tambahan pigmen biasanya juga tertera pada kemasan. Mungkin seperti itu. Dan di sini ikan pada pakan yang terkandung pigmen biasanya pada ikan hias tersebut memiliki warna yang cemerlang dan warna yang mungkin berkualitas dan menarik bagi konsumen, seperti itu. Maka dari itu dari sektor budidaya membutuhkan pigmen warna yang seperti ini. Nah, selanjutnya fungsi pakan untuk menciptakan cita rasa. Nah, cita rasa sangat penting untuk konsumen, untuk menarik konsumen. Di sektor budidaya, cita rasa sangat mempengaruhi selera konsumen. Nah, ikan yang memiliki cita rasa buruk akan kurang enak, biasanya tidak disukai konsumen. Nah, cita rasa daging ikan ini dipengaruhi oleh pakan dan kualitasnya. Nah, dan biasanya bahan yang terdapat dalam pakan juga mempengaruhi rasa yang ada dalam badan ikan. Nah, contohnya saja di Amerika, mereka memilih pakan buatan seperti tepung darah. Dan ini cita rasa mereka bakal berbeda dengan yang di Israel yang menggunakan pakan buatan yaitu bunggil tanah. Nah, selebihnya juga pakan buatan yang digunakan oleh negara-negara lain dan memiliki cita rasa yang khas sendiri-sendiri. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa fungsi pakan di sini sangat penting dalam cita rasa. Nah, dan di Indonesia sendiri kita memilih pakan buatan seperti pelet, pakan utama seperti pelet. Nah, jadi ini sangat berbeda dengan negara-negara yang lain yang memilih seperti tepung darah dan bunggil tanah yang mungkin kandungan proteinnya lebih tinggi daripada pelet. Sehingga cita rasa yang ada pada Indonesia berbeda juga dengan cita rasa yang ada di negara lain.
Selanjutnya, mempercepat reproduksi. Nah, pengangkutan hormon reproduksi menuju organ reproduksi pada ikan sangat dipengaruhi oleh kerja sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini adalah sistem di mana ada suatu kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, dari sistem endokrin ini dibantu oleh pakan, maka dari sistem menghasilkan hormon ini akan bekerja dengan secara maksimal. Nah, sehingga bisa mempercepat matang gonad. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pakan juga penting untuk mempercepat lajunya reproduksi. Nah, kandungan nutrisi pada ikan di sini ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kebutuhan ikan, pakan yang berkualitas mengandung nutrisi tersebut. Nah, jadi ada komposisi nutrisi pakan yang membentuk energi dan juga tidak membentuk energi. Mungkin seperti protein, lemak, dan karbohidrat itu merupakan pakan yang membentuk energi. Dan di sini ada masuk ke vitamin, mineral. Nah, di sini tidak membentuk energi seperti itu. Jadi dari penjelasan yang pertama, mungkin protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas banyak asam amino. Protein dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan, dan protein dari tumbuhan atau nabati biasanya lebih sulit dicerna ikan karena terbungkus selulosa. Nah, kandungan asam amino pada protein nabati kurang lengkap bagi protein sehingga perlu ditambah dengan protein hewani. Nah, protein di sini berguna untuk istilahnya memperbaiki sel-sel organ tubuh yang rusak. Jadi jika memang mungkin ada dari ikan tersebut luka atau seperti apa, dari protein ini akan bekerja untuk memperbaiki organ-organ yang mungkin rusak di dalam sel-sel yang rusak pada organ tubuh dari ikan tersebut. Nah, sehingga inilah kenapa protein harus ada, sehingga pakan bisa berguna sebagai fungsi pengobatan yang tadi saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi. Dalam formulasi pakan, lemak bisa membantu daya apung ikan di permukaan air. Kandungan lemak pada pakan yang baik adalah 4-16%. Lemak yang berlebih pada pakan tidak baik bagi kesehatan ikan karena pakan menjadi mudah teroksidasi sehingga baunya menjadi tidak enak. Nah, jadi dari sini lemak juga berfungsi sebagai sumber energi. Sama seperti protein, lemak juga memiliki lemak hewan dan lemak nabati. Dan juga yang pasti mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai penopang energi pada tubuh ikan itu sendiri. Selanjutnya ada karbohidrat. Menjadi sumber energi bagi ikan bisa dimanfaatkan secara langsung menjadi energi. Bahan yang mengandung karbohidrat akan antara lain jagung, dedak, tapioka, dan sagu. Kebutuhan ikan akan karbohidrat dipengaruhi oleh jenis ikan. Nah, jadi dari karbohidrat ini adalah suatu energi yang bisa bisa langsung dipakai, bisa langsung digunakan. Nah, tanpa harus ada proses-proses pemecahan seperti lemak, mungkin harus ada seperti proses-proses pemecahan di situ. Nah, berbeda dengan karbohidrat, karbohidrat memang khusus untuk energi dari tubuh ikan itu sendiri untuk menunjang dari aktivitas ikan itu sendiri. Dan selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan senyawa esensial yang hanya bisa dipenuhi dari luar tubuh ikan dan diperlukan dalam jumlah sedikit. Vitamin bisa ditambahkan pada pakan karena tubuh ikan tidak bisa memproduksi. Nah, ikan yang makan pakan alami akan dapat memperoleh semua unsur nutrisi termasuk vitamin yang berasal dari makanan alami. Nah, vitamin di sini berbeda dengan karbohidrat, lemak, dan protein. Karena di sini vitamin termasuk komposisi nutrisi pakan yang tidak membentuk energi. Jadi dari suatu pakan tidak dibutuhkan begitu banyak dari vitamin di sini. Dan di sini vitamin bekerja untuk sebagai penambah nafsu makan dari ikan itu sendiri. Selanjutnya ada mineral.
Mineral dibutuhkan ikan dalam jumlah sedikit, namun di sini peran dari mineral di sini sangat penting. Karena kenapa? Dari mineral di sini dia menyokong proses pembentukan tulang. Nah, dari pembentukan tulang di sini mineral menjadi suatu komponen yang penting dari pertumbuhan ikan itu tersebut. Nah, di sini mineral dibagi menjadi dua, yaitu ada makromineral dan juga ada mikromineral. Yang pertama makromineral itu ada kalsium, setelah itu ada belerang, setelah itu ada fosfor, dan ada klorida, natrium, kalium, dan magnesium. Dan selanjutnya ada mikromineral, yaitu ada mangan, seng, tembaga, molybdenum, krom, fluor, dan rhodium. Setelah itu juga ada besi. Nah, mineral besi dan juga setelah itu ada tembaga dan juga magnesium itu berfungsi dalam pembentukan struktur tulang, gigi, dan fisik. Dan selain itu adalah pembentukan dari fungsi penapasan. Dan terakhir di sini dari komponen ikan ada binder. Binder adalah suatu bahan yang dijadikan sebagai perekat dalam bahan pakan ikan. Nah, dan fungsi binder di sini adalah merekatkan seluruh komponen yang telah ada untuk menjadi satu. Nah, di sini biasanya untuk bahan yang bisa dijadikan binder adalah seperti molase, onggok, tepung tapioka, dan ubi jalar. Mungkin itu sedikit dari pengertian pakan dan juga komponennya setelah fungsi-fungsinya. Selanjutnya mungkin akan ada di pembahasan kedua. Terima kasih. Peluklah diriku dan jangan kau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya akan lanjut pembahasan yang kemarin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe pakan. Jadi di sini kita mempunyai ada beberapa tipe dalam pakan di dalam budidaya. Mungkin seperti ada pakan utama. Di sini pakan utama adalah pakan yang harus dipenuhi dan dibutuhkan oleh ternak ikan. Nah, itu ada pakan tambahan, pakan yang digunakan sebagai pakan sampingan. Jadi suatu pakan yang dikira perlu untuk menambah suatu tujuan oleh si pembudidaya. Contohnya saja seperti yang kemarin itu adalah pigmen, seperti itu. Selanjutnya ada pakan alami. Pakan alami adalah pakan yang berasal dari alam dan mengandung banyak protein dan vitamin. Jadi pakan alami dari tiap ikan di sini beda-beda karena namanya juga pakan alami. Jadi pakan alami ini menyesuaikan dengan dari habitat dari si ikan itu sendiri. Nah, di pakan alami ini mempunyai kandungan gizi yang paling kompleks ya. Karena kenapa? Dari segi kualitas dan kuantitas mungkin sudah bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh ikan karena memang berasal dari habitatnya. Selanjutnya ada pakan buatan. Nah, pakan buatan di sini adalah pakan yang memang diformulasikan sebagai pakan ikan budidaya yang disesuaikan dengan kebutuhan ikan tersebut sesuai dengan jenisnya. Entah itu bagi ikan konsumsi mungkin akan diberikan suatu bahan yang bisa menciptakan cita rasanya, atau mungkin yang bagi ikan hias bisa ditambahkan sesuatu bahan yang bisa merubah kualitas warna dari ikan tersebut. Berdasarkan bahan baku pembuatan pakan, pakan dibagi menjadi dua, yaitu pakan basah dan pakan kering. Nah, untuk pakan basah di sini pakannya lebih dominan oleh air, kadar air. Dan di sini karakter pakannya seperti ini sengaja dibuat agar larvanya ini dan bulayak lebih mudah untuk mengkonsumsi. Nah, jadi pakan basah di sini memang digunakan untuk larva dan bulayak. Lihat ya teksturnya mungkin tidak terlalu susah untuk dikonsumsi ikan dengan umur seperti larva ataupun bulayak seperti itu. Setelah itu ada suspensi dan juga yang terakhir ada pasta. Nah, emulasi di sini bahan-bahan yang terlarut dan menyatu dengan air. Jadi emulasi di sini bentuknya dia menyatu dengan air, jadi dia mudah untuk berbaur, istilahnya larut lah. Dia bisa berlarut sama air di situ. Dan encer yang pasti. Nah, dan di sini biasanya emulasi ini
buat dari kacang kedelai yang sudah diramu dengan vitamin sedemikian rupa ditambah protein, dan mungkin ada yang lain seperti kuning telur seperti itu. Selanjutnya ada pakan berbentuk suspensi. Nah, bentuknya suspensi di sini berbeda dengan emulasi. Di suspensi di sini dia tidak larut dengan air dan tidak menyatu dengan air. Nah, dia mengandung partikel-partikel halus seperti bubuk seperti itu. Jadi contohnya untuk pakan suspensi ini adalah spirulina, tapi bukan yang seperti dipakai buat masker. Nah, selanjutnya ada pakan berbentuk pasta. Nah, pasta di sini pakan dihasilkan dari adonan terdiri dari bahan-bahan dasar seperti tepung gandum, telur, bawang putih, minyak nabati, dan juga serta sayur mayuran. Nah, pasta berbentuk gumpalan yang akan tenggelam di dasar perairan ketika diberi pakan ikan, dan ini cocok pada ikan remaja atau gelondong hingga dewasa. Mungkin seperti itu. Beda dengan emulasi dan suspensi yang dipakai untuk buraya dan larva. Nah, pakan basah di sini punya beberapa keunggulan. Mungkin yang pertama itu mudah diracik ya, karena bahan-bahannya mudah dicari dan ini bisa memudahkan para pembudidaya gitu. Dan selebihnya adalah mudah dicerna oleh ikannya, tapi tidak bisa tahan lama untuk penyimpanannya. Jadi pakan basah ini sengaja untuk digunakan sekali konsumsi, tapi kalau misalnya memang kelebihan atau berlebihan untuk membuatnya, bisa disimpan di kulkas, tapi tetap saja jangka penyimpanannya masih tidak bisa terlalu lama. Selanjutnya ada pakan kering. Pakan kering di sini adalah pakan ikan yang berbahan penyusunannya mengandung sedikit kadar air, yaitu 5-20%. Nah, persentase kandungan air ini sengaja dibuat agar pakan bisa disimpan lebih lama. Nah, berbeda dengan pakan basah, pakan kering di sini lebih direkomendasikan kepada pembudidaya. Tapi di sini kekurangannya, pakan kering masih susah untuk dicari oleh pembudidaya yang istilahnya rumahnya masih terpencil, di situ tempatnya masih terpencil. Nah, pakan kering di sini juga sama seperti pakan basah, beragam bentuknya. Yang pertama seperti ada granula seperti butiran-butiran, setelah itu ada flake remah, dan itu ada pelet bulat, dan juga ada stick batang. Nah, bentuk-bentuk itu dibuat berdasarkan ukuran bentuk mulut ikan. Nah, pasti karena dalam budidaya ikan di sini kan kita mengenal morfologi dari ikan tersebut. Kita juga bisa menyesuaikan bentuk mulut dari si ikan ini dan apa kebiasaannya, apakah dia ikan dasar atau ikan dasar atau ikan yang ada di perairan atas seperti itu. Jadi di sini kita harus menyesuaikan juga dari morfologi ataupun adaptasi fisiologi dari ikan tersebut. Dan setelah itu ada kunci utama dalam memilih pakan ikan. Nah, belilah dari produsen pakan yang dipercaya. Pakan yang dibeli harus yang diramu sesuai dengan spesies dan ukuran ikan. Setelah itu kualitas pakan, kandungan nutrien, komposisi dan kesegarannya jauh lebih penting daripada membeli semata-mata karena melihat harganya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita menyesuaikan dari jenis ikan dan juga adaptasi si ikan itu. Nah, selanjutnya bukan berarti pakan itu yang mahal itu selalu lebih bagus, atau pakan yang murah itu selalu buruk. Nah, kita pasti akan ada melihat komposisi yang ada di kemasannya. Nah, dari jenis ini kita harus tahu jenisnya terlebih dahulu sehingga kita tahu kebutuhan dari ikan ini dan kita cocokkan untuk yang ada di kemasannya. Apakah komposisi ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si ikan. Selanjutnya ada pelet terapung. Ditujukan untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di permukaan air. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus menyesuaikan dari fisiologi dan adaptasi tingkah lakunya si ikan itu. Jadi keunggulan pakan terapung di sini digunakan untuk
ikan-ikan yang beraktivitas di perairan permukaan. Nah, jadi dari pakan di sini terapung menyesuaikan dari aktivitas ikan ini. Ya, jadi jika memang ikan itu adalah ikan dasar, kita memakai pakan yang tenggelam. Nah, di pakan yang tenggelam di sini ia disesuaikan juga sama seperti pakan yang terapung untuk ikan yang beraktivitas di dasar. Nah, untuk komposisinya kedua ini sama. Dia memegang prinsip dari konsepsi pakan ikan, yaitu kandungan nutrisi yang harus ada, yang mungkin seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya adalah kelebihan dari pakan tenggelam: lebih murah karena prosesnya pembuatannya lebih sederhana. Selanjutnya, ikan tidak akan berberat bobot dari ukuran yang sama dengan ikan. Setelah itu, maksudnya berat bobot yang pada ikan akan sama sesuai dengan pakan yang diberikan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, lebih ringkas penyimpanannya, dan kekurangannya gampang hancur. Yaitu jika kebanyakan sama, seluruh pakan ini akan mencemari lingkungan.